Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cybercrime atau kejahatan dunia maya yang sudah terjadi pada baru-baru ini. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan dengan NIM ASBES 2022 1492. Kenalkan, nama saya Ardian Ramindra dengan NIM ASPLIS 2022 14493. Perkenalkan, nama saya Alfa Fadri Suryoto dengan NIM A11 2022 14502. Ya, untuk yang pertama kali, saya akan presentasikan tentang kasus pertama, yaitu Dengan yang eh, melakukannya yaitu Indra Kents atau selebgram. Untuk kronologinya pada Februari 2022, Indra Kents dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh korban terkait kerugian senilai 2,4 miliar rupiah dari aplikasi Binomo. Setelah diperiksa, ia ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa dengan pasal pencucian uang serta penipuan. Polisi juga menyelidiki aliran dana dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengusaha Rudi Salim dan calon mertua Indra, yaitu Rudianto P. Lalu untuk pelakunya sendiri, yaitu pelaku utamanya itu Indra Kents atau yang bisa nama aslinya Indra Kesuma. Untuk korbannya setidaknya ada 8 orang yang melapor, namun kemungkinan jumlah korban jauh lebih banyak lagi, mengingat popularitas yang dimiliki oleh Indra Kents. Lalu motif kejahatannya itu motif dibalik kasus ini adalah keuntungan pribadi yang diperoleh Indra Kents dari mempromosikan aplikasi Binomo sebagai cara cepat untuk kaya. Ia juga menerima komisi dari setiap pengguna baru yang bergabung dan melakukan trading di platform tersebut yang ternyata berisiko tinggi dan ilegal. Lalu untuk kerugian dan proses hukumnya, kerugian yang ditemukan dari kasus Indra Kents ini yaitu dari 8 korban yang melapor, kerugiannya mencapai 2,4 miliar. Lalu total kerugian kemungkinan jauh lebih besar mengingat skala operasi dan popularitas Indra Kents. Lalu proses hukum yang berjalan yaitu Indra Kents ditahan di rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Lalu penyidikan berlanjut termasuk pemeriksaan penerima aliran dana dan afiliator lainnya. Polisi berkoordinasi dengan OJK, Bapepti, dan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan. Lalu beberapa pihak terkait dipanggil untuk diperiksa. Lalu penyelidikan terhadap dalang di balik aplikasi Binomo dan lebih dari 10 afiliator lainnya. Lalu untuk sanksi dan keadilannya, sanksi atau hukuman terhadap pelaku yaitu divonis 10 tahun penjara dengan denda 2 miliar. Jika tidak dibayar, diganti kurungan 6 bulan. Lalu penyitaan sejumlah aset mewah untuk negara dengan pasal-pasal yang disangkakan yaitu pertama pasal 45 ayat 2 Jungto, pasal 27 ayat 2 UU ITE tentang perjudian online. Lalu ada pasal 45 ayat 1 Jungto, pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang berita bohong yang merugikan konsumen. Lalu dengan pasal 3, 5, dan 10 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU atau tindakan pidana pencucian uang. Lalu pasal 378 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang penipuan. Lalu keadilan yang diperoleh korban yaitu penyitaan aset-aset Indra Kents oleh polisi yang berpotensi digunakan untuk ganti rugi korban. Lalu imbauan kepada penerima aliran dana untuk melapor yang dapat membantu mengungkap lebih banyak aset. Lalu penyelidikan lanjutan terhadap afiliator dan pihak terkait lainnya yang mungkin mengungkap lebih banyak pelaku dan aset. Lalu yang kedua ada kasus peretasan ITS dan Pemprov Jatim. Kronologinya adalah kasus ini dimulai pada Februari 2023 ketika situs Pasca Sarjana ITS dan situs Pemprov Jatim diretas oleh pihak tak dikenal yang mengubah tampilannya menjadi halaman judi online cador. Setelah penyelidikan oleh Distrek
Krimsus Polda Jatim. Pelaku utama AT ditangkap di Cirebon pada 28 Maret 2023. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan keterlibatan DS alias MA atau Mr. Cakil yang ditangkap di Tangerang pada Mei 2023 setelah kembali dari Kamboja. Untuk pelakunya sendiri ada dua, yaitu AT berumur 27 tahun, seorang warga Cirebon, Jawa Barat. AT diketahui telah meretas ratusan subdomain milik pemerintah dan swasta dengan situs Pemprov Jatim dan ITS sebagai beberapa targetnya. Lalu ada DS alias MA alias MC atau Mr. Cakil yang berusia 23 tahun, warga Tangerang. MA merupakan mentor AT dan dikenal sebagai salah satu hacker terbaik kedua di komunitas mereka. Dia menyediakan alat dan trik peretasan kepada AT. Lalu untuk korbannya, korban utama adalah Institut Teknologi 10 November atau ITS dan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang situs resminya diretas. Selain itu, instansi pemerintah dan entitas swasta lainnya yang memiliki subdomain juga diretas menjadi korban. Lalu untuk motif kejahatan, yaitu motif utama dari aksi peretasan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. AT menerima imbalan sebesar 200.000 per subdomain yang berhasil diretas. Dengan pembayaran yang diduga berasal dari pemilik situs judi online yang berbasis di Kamboja. Selain keuntungan materi, peretasan ini juga menjadi ajang untuk kebolehan di komunitas hacker mereka. Selanjutnya adalah kerugian dan proses hukum. Untuk kerugian yang ditimbulkan, peretasan mengakibatkan kerugian yang besar, baik bagi ITS maupun Pemprov Jatim. Tampilan situs yang berubah menjadi halaman judi mencoreng reputasi instansi pemerintah dan pendidikan. Selain itu, tindakan ini juga mengganggu fungsi dan layanan yang disediakan oleh situs yang diretas. Ratusan subdomain milik pemerintah dan swasta yang diretas menambah daftar kerugian yang lebih luas. Untuk proses hukum, penyelidikan dimulai setelah laporan dari ITS pada Februari 2023. Ditreskrimsus Polda Jati menangkap AT di Cirebon pada tanggal 28 Maret 2023 dan MA di Tangerang pada Mei 2023. Keduanya dijerat dengan UU ITE. Barang bukti yang disita termasuk ponsel, komputer, dan laptop rakitan yang digunakan untuk peretasan. Selanjutnya adalah sanksi dan keadilan. Sanksi yang dialami pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegak hukum atas peretasan yang dilakukan terhadap sistem elektronik milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Untuk keadilan yang diperoleh korban, penangkapan dan proses hukum yang berjalan terhadap pelaku memberikan keadilan kepada korban, yakni ITS dan Pemprov Jatim, dengan menegakkan hukum cyber yang berlaku di Indonesia. Pengungkapan kasus ini juga diharapkan dapat mencegah peretasan serupa di masa yang mendatang. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang cybercrime. Mohon maaf apabila ada salah kata.